إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Minimal dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau sebenarnya bersyukur adalah melaksanakan, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu banyak mencontohkan kehidupan sehari-hari, dari yang sekecil-kecil, dari masalah-masalah yang besar, semuanya sudah ada tatanannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, sebagai khatib, mewasiatkan kepada diri sendiri dan juga para hadirin sekalian yang merupakan kewajiban, merupakan rukun untuk senantiasa mengingatkan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kalau kita hadir di majelis Jumat, sholat Jumat, maka khatib pasti akan berwasiat mengingatkan kita, mari kita jadi orang yang takwa. Permasalahannya, apakah betul-betul kita mau menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah wasiatnya khatib senantiasa lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya? Apakah diri kita ini ketika hadir di majelis Jumat atau di majelis dimanapun, mendengarkan nasihat, wasiat keagamaan, tidak ada perubahan pada diri kita untuk menjadi muslim sejati, untuk menjadi lebih baik lagi? Oleh karena itu, marilah kita lihat takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Secara garis besar arti takwa seperti ini. Kita selalu berintrospeksi diri, bertanya pada diri kita, apakah kita ini sudah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah diri kita ini sudah menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah-ibadah kita ini sudah betul-betul baik dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau
ini masih banyak bergelimang dengan dosa-dosa, kemaksiatan, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa sayang kepada kita semua. Oleh karenanya, masih Allah itu menggerakkan hati kita, jasad kita untuk hadir di tempat-tempat yang baik, supaya kita ini menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah, kita amalkan. Tapi ingat para hadirin sekalian, amal itu harus ada dasarnya. Kita beribadah bukan cuma ikut-ikutan. Kalau kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab yang di pesantren diajarkan ta'limul muta'allim, mal ilmu illa lil amali bihi. Ilmu itu adalah untuk beramal, kita beramal dengannya. Jadi kita beramal beribadah senantiasa dengan ilmu didasari. Pengetahuan kita cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah beribadah, bahasa kasar tunggang-tungging melaksanakan sholat, tapi sholatnya sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah didasari ini, maka insya Allah la yasuhru zuhdu wa taqwa bil jahl. Insya Allah, kalau kita sudah punya ilmu agama, faham ilmu-ilmu untuk beribadah, maka insya Allah kita bisa jadi orang yang bertakwa dan zuhud. Karena kata Syekh Az-Zarnuji tadi, la yasuhru zuhdu wa taqwa bil jahl. Tidak sah orang yang menyatakan dirinya zuhud, mulai mendekati Allah Subhanahu wa taala, mulai tidak mau melakukan dosa, berhati-hati dalam melangkah. Tidak sah orang-orang yang bertakwa dikatakan orang itu takwa. Tidak sah kalau dia itu tidak paham ilmu agama, kalau dia itu tidak paham dengan ilmu beribadah, tauhid fikih yang diwajibkan untuk kita tuntut. Sedangkan kita tahu ini adalah kewajiban menuntut ilmu, tapi terkadang kita ini tidak peduli untuk hadir di majelis ilmu. Bagaimana kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak mau hadir di majelis ilmu, masih sibuk dengan urusan dunianya, dengan alasannya masing-masing. Alhamdulillah. Setiap Jumat diingatkan, khatib selalu mengingatkan, tapi apakah kita mendengar dan menuntut diri kita untuk menjadi orang takwa, mulai mendekatkan, mulai ada peningkatan, mulai membenahi diri untuk menjadi orang takwa. Sedangkan orang takwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang menyatakan dirinya saya beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah. Buru-burulah, karena kita manusia banyak dosa, maka gapailah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa kita, berarti kita ingat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah gapailah, segeralah menuju surga, dapatkan surga yang luasnya melebihi luas langit dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa.
Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita ajak diri kita tuntut diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Kita hadir di majelis-majelis ilmu supaya kita faham dengan agama kita. Wajar kita faham agama kita. Tidak wajar kalau kita ditanya tentang ibadah atau tentang agama kita tidak faham, padahal kita ngaku orang Islam. Kalau sampai ada orang luar non-Islam bertanya, kita tidak faham bagaimana, malu lagi. Apalagi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan syariat melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para ulama-ulama, guru-guru kita. Tapi kita masih tidak peduli dengan panggilan dakwahnya. Tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu supaya kita menjadi muslim sejati, mukmin sejati, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini diutamakan keyakinan kita, iman kita kepada Allah diyakinkan, dipertepat, ditanamkan di dalam hati kita, benarkan di dalam hati kita, tasdiqan bil qalbi wa iqraran bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan. Enggak cuma ngomong, enggak cuma yakin doang, tapi kita amalkan iman kita dengan anggota badan kita. Insya Allah segala apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah dan nanti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada bihi liyawmil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-karimul jawwad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa sanna bimalaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله